wabarakatuh. Selamat pagi, siang atau malam ya. Jumpa lagi dengan di sini dalam kita belajar bersama seni budaya ya. Kita akan membahas kali ini tentang teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Dalam berkarya rupa dua dimensi ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu pertama dengan menggunakan teknik plakat. Teknik plakat ini adalah teknik yang paling sering dipakai untuk melukis. Bahannya biasanya menggunakan cat poster atau cat mik. Kemudian bisa juga akrilik yang dikureskan secara tebal. Jadi dikureskan secara tebal artinya warnanya nanti padat, jadi yang pencairnya atau minyaknya itu sedikit sekali, sehingga seluruh bagian kanvas nanti akan seperti ini, tertutupi semua dengan minyak, tidak kelihatan kanvasnya. Ini teknik plakat. Oke, selanjutnya teknik berikutnya ini adalah teknik kolase. Apa itu kolase? Kolase adalah melukis dengan cara memotong kertas-kertas ataupun daun atau yang lain yang kemudian ditempelkan pada objek tertentu, sehingga membentuk sebuah lukisan. Teknik ini menghasilkan lukisan bisa realis, bisa abstrak ya. Ada teknik yang bagian dari kolase ini namanya juga mosaik ya ini. Contoh dari teknik kolase ini seperti ini, jadi membentuk sebuah objek terlebih dahulu yang kemudian dikureskan tipis-tipis saja sehingga menghasilkan tekstur yang transparan. Jadi ciri khas dari lukisan akuarel atau cat air ya memang harus kelihatan kertasnya, jadi tidak tebal, justru malah kesan blobornya seperti ini ya. Contohnya ini malah teknik yang benar, jadi bagaimana pigmennya itu dicampur air agak banyak ya, sehingga nanti kita menaklukkan air ini ya, sehingga membuat sebuah bentuk-bentuk yang bagus. Ini tantangan dalam melukis dengan menggunakan cat air. Tantangan berikutnya yaitu ini contohnya, misalnya ini menggunakan cat air ini, tapi bisa kelihatan nyata ya. Ini adalah bagaimana kemampuan seseorang menggambar atau melukis dengan meninggalkan warna-warna putih yang sebagai bentuk bagian yang terkena cahaya paling terang. Jadi tidak menggunakan, bahkan tidak boleh sebenarnya menggunakan warna putih. Putihnya ini adalah benar-benar murni putih kertas. Tantangannya dalam menggambar transparan itu seperti itu ya. Ada teknik yang lain lagi namanya pointillis, berasal dari kata point yang artinya titik, sehingga teknik pointillis adalah menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik sehingga membentuk suatu objek. Contohnya ini ya, mau menggambar bola yang terdiri dari titik-titik yang dibuat sedemikian rupa sehingga berkesan seperti tiga dimensi. Kalau yang ini membuat objek wajah atau figur dengan titik-titik yang kecil sekali ya. Tantangannya di sini adalah bagaimana seseorang. Ada yang namanya teknik arsir. Teknik arsir ini dibuat dengan menolehkan pensil, spidol, tinta atau alat yang lain yang kemudian berupa garis yang diulang-ulang, bisa dengan silang, bisa dengan garis miring, bisa dengan vertikal atau horizontal. Namun kemudian harus menimbulkan kesan gelap terang hingga gradasi. Contohnya seperti ini bisa dilihat bentuknya. Kalau kita menggambar sebuah mangkok di sini, ini semuanya dengan menggunakan garis yang bersilang satu dengan yang lain, sehingga membentuk semacam gambar yang kelihatan seperti tiga dimensi ya. Ini menggunakan teknik arsir dengan menggunakan pensil. Contoh yang lain lagi ini juga masih menggunakan teknik arsir, hanya goresannya cukup halus sehingga tidak kelihatan
garis silangnya ya di sini, tapi ini juga bagian dari teknik arsen. Ada teknik yang lain lagi yang namanya teknik dusel ya. Teknik dusel ini berasal dari bahasa mungkin Belanda, dusel ya, artinya yaitu menggosok, sehingga teknik dusel ini adalah menggosok bidang-bidang tertentu ya, memberi kesan gelap, terang, tebal ataupun tipis. Kemudian alatnya bisa menggunakan pensil, krayon atau konte. Konte ini yaitu pensil yang tebal yang terbuat dari arang ya. Nah, ini contohnya kesan yang ditimbulkan dari lukisan dusel adalah halus ya, jadi kelihatan halus permukaannya. Ini dengan menggunakan apa itu teknik siluet. Siluet itu arti katanya ya bayangan, sehingga teknik siluet adalah teknik menutup objek dengan menggunakan satu warna, misalnya hitam ya, sehingga menimbulkan kesan bayangan. Nah, contohnya kalian membuat figur seseorang dari tampak samping ya, kemudian kalian beri warna hitam semua blok ya, maka itu dikatakan sebagai siluet ya. Di Indonesia juga dulu ada yang namanya wayang kulit yang dilihat pertunjukannya dari belakang layar ya, ini kelihatan sekali siluetnya. Nah, ini juga menggunakan teknik siluet. Ada teknik yang lain lagi yang namanya teknik airbrush atau semprot di sini, yaitu dengan cara menyemprotkan bahan cat yang cair ya, biasanya menggunakan sprayer atau bisa juga dengan yang sudah jadi bentuk kalengan seperti merek Pilok dan seterusnya. Ini digunakan untuk melukis pada dinding ataupun pada objek-objek yang besar ya, ada kendaraan motor, ada helm. Nah, ini menggunakan teknik airbrush atau semprot ya. Reklame juga banyak menggunakan teknik airbrush ini. Nah, ini contoh teknik airbrush, yaitu gambar grafiti ya, yang dilukiskan pada tembok dengan menggunakan cat semprot ya. Di situ tantangannya adalah bagaimana bisa membuat gambar sedemikian rupa cukup menarik warnanya, lalu juga bagaimana menciptakan. Ini adalah teknik tempera atau tempera di sini. Nah, itu teknik melukis yang dilakukan khusus pada dinding yang masih basah. Nah, ini kalau dindingnya masih basah, lalu dibuat ya di semen gitu ya, kemudian masih kelihatan agak malam itu ya, sedang agak basah dan kering itu, lalu dilukis dengan menggunakan cat, sehingga catnya ini menyatu dengan dindingnya. Ini dikatakan sebagai teknik tempera. Ini teknik yang sangat lama ya, dari zaman dahulu Renaissance ya, ini sudah dipakai untuk membuat lukisan pada dinding-dinding gedung-gedung yang megah. Contohnya seperti ini, yaitu ini semuanya dilukiskan pada dinding sakti di sana ya. Ini teknik tempera. Nah, teknik berikutnya ini adalah teknik digital. Ini anak-anak muda sekarang kayaknya cukup tertarik dan piawai malah ya untuk menggunakan teknik ini, yaitu teknik menggunakan alat bantu berupa aplikasi digital yang ada di perangkat, bisa laptop, bisa komputer atau handphone, untuk membuat karya. Nah, aplikasinya macam-macam di sini, ada Photoshop, ada Adobe Illustrator, ada CorelDRAW, ada Manga, kemudian mungkin bisa aplikasi yang lain, Canva dan seterusnya. Ini menggunakan teknik digital. Nah, contohnya seperti ini ya. Tantangannya dalam membuat teknik digital adalah bagaimana membuat bentuk-bentuk yang detail satu persatu ya, bagaimana mewarnainya ya,
bagaimana memilih warna, bagaimana kemampuan kalian menggunakan tool-tool yang ada di dalam aplikasi itu, sehingga tercipta gambar yang menarik. Ini teknik digital. Contoh yang lain misalnya ini juga dengan menggunakan teknik digital, menarik sekali warnanya, kemudian juga komposisinya juga menarik. Ini adalah kemampuan untuk berlatih menggunakan tool-tool yang ada atau alat-alat yang ada di dalam aplikasi-aplikasi tersebut. Ini cukup menarik. Saya kira ini tantangan buat anak-anak semua untuk membuat karya